Yo, balik lagi sama gue channel Natin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Habar teman-teman ya. Jadi kemarin itu di hari Minggu ada saya update untuk Shiba, Floki, dan Bome gitu ya. Kemudian sebelumnya ada Ethereum dan Cardano, sebelum ada Bitcoin dan XRP gitu ya, dan juga ada PP serta Doge. Ini ada sedikit quick update nih di Habar sekitar 2 hari yang lalu untuk update-nya. Oke, kita lihat dulu untuk market per saat ini. Fear and Greed Index juga masih di level 83 ya, Extreme Greed. Kita memasuki minggu yang baru. Kemudian ya Bitcoin sebenarnya masih sideways aja ya, di sekitar range 89.000 sampai 92.000 dolar. Kemudian yes, disusul dengan Solana ya yang OTW ke ATH lama. Kemudian XRP yang udah tembus 1 dolar ya. Kemarin tuh peak di 1,26 dolar. Kemudian ada Cardano ya. Cardano ini mencoba OTW 1 dolar, dan ya beberapa altcoin lain juga mencoba ngikutin lagi teman-teman ya, nge-follow up lagi. Dan kalau kita lihat di sini trending coin ya. Di sini kan saya pakai Coin Market Cap. Kalau kita lihat trending coin ya, di sini adalah koin-koin yang sedang trending. Kita lihat top 10-nya itu ada XRP, Cardano itu top 1 dan 2-nya teman-teman. Ada Hook, Solana, Doge, AEVO, PP ya, ada PP, ada Peanut ya, ada Bong sama ada Habar teman-teman. Jadi memang 2 hari terakhir ini yang jadi primadona itu ada XRP, Cardano dan juga Habar yang mengalami kenaikan signifikan ya, 100%-an ya. Kemudian kita akan lihat dulu untuk Bitcoinnya. So far sebenarnya untuk si Bitcoin ya, kalau kita lihat secara daily dia masih sideways aja nih, yang seperti tadi saya infokan. Dan dia udah overextend terhadap EMA21-nya, teman-teman. Masih sama pembahasannya. Either memang dari area sini ya, si Bitcoin ini perlahan dia sideways doang nih, membuat range doang, sideways doang ya, sampai nanti di testing di EMA21 before dia going up lagi nih ke 99.000 sampai 100.000 dolar. Berarti nanti EMA21-nya gimana, bro? Ini EMA21-nya nanti akan menghampiri kurang lebih kayak gini. Ya dia Bitcoinnya sideways, EMA21-nya ke atas, dan dia testing akhirnya nanjak naik lagi. Atau another scenario adalah ya kita memang akan koreksi dulu nih, testing ke area imbalance dulu sebelum dia mengalami rebound lagi untuk si Bitcoin. Nah, imbalance itu di berapa? Masih sama, bro. Ya di sekitar 81.488 sampai 85.125 dolar untuk Bitcoin secara daily time frame. Ya, jadi untuk range-nya masih sama ya, skenario-nya masih sama, tinggal kita menunggu. Yang sebenarnya yang paling kita tunggu adalah minimal Bitcoin-nya sideways aja. Kemudian kita melihat Bitcoin dominance-nya koreksi, teman-teman. Nah, sebenarnya ini kan adanya range ya, yang sudah saya sampaikan di 61,33% ya untuk Bitcoin dominance, dan kita bisa lihat ya, by the time dia drop kemarin itu ada rebound, dan di sini adanya rejection lagi. Ya, yang perlu kita lihat adalah sekarang ini kan kalau secara daily dia harus breakdown lagi dari EMA21 dan testing untuk ke area bawah nih. Ya di 57,5%. Ke area sini dulu, teman-teman. Maka kalau ini yang terjadi, Bitcoinnya sideways, kemudian Bitcoin dominance-nya dia masih drop lagi sampai trendline support bawah ini. Kalau kita lihat secara weekly, and yap, kita akan testing terhadap level tersebut, dan juga ada EMA21 dari level area ini yang sebelumnya beberapa kali memang mampu menahan laju penurunan dari si Bitcoin dominance. Setidaknya ya, kalau kita turun dari 59,95% ini ke 57,6%, altcoinnya itu akan lebih bertenaga lagi naiknya. Ya, jadi ini menjadi concern saat ini sebenarnya. Dia closing secara weekly seperti ini, bikin tail candle ke atas gitu ya. Adanya rejection, dan ya hopefully untuk bisa di follow up lah dengan baik. Dia drop dulu ke sekitar ini dulu aja deh. Ya kita nggak ngomongin dia breakdown dan sebagainya, dia testing ke area ini dulu aja. Maka untuk short termnya altcoin akan lebih bertenaga. Ya kurang lebih seperti itu. Dan untuk pembahasannya pun ini masih sama ya, minimal di pertengahan Desember lah kita akan merasakan altcoin itu lebih bertenaga, dengan asumsi dia adanya rejection dari beberapa key level atau resistance area. Ya maka kita akan merasakan dampaknya ke altcoin itu lebih bertenaga lagi naiknya. Kemudian kalau kita lihat untuk secara hourly gimana Bitcoin. Nah sebenarnya untuk si Bitcoin secara hourly sih nggak ada yang salah dan nggak ada yang berubah.
Ya, selama memang kita bisa lihat time frame 4 jamnya berada di atas EMA 21. Ya, by the time dia berada di atas EMA 2 sorry ya, bukan 21 nih teman-teman. 21 ya, sorry. Selama dia berada di EMA 21 di sini, ya ini bisa di follow up untuk dia lanjut naik. Gimana RSI-nya? Yes, kalau kita lihat sebenarnya di sini ketika dia up, kemudian naiknya korektif di sini ya di sekitar 7, 8, 9 November. RSI-nya pun udah extremely overbought, teman-teman, di area atas. Cuman ya tetap aja, walaupun dia udah extreme overbought, dia di atas EMA 21 ya masih lanjut naik lagi. RSI-nya gimana? Ya udah, by the time RSI-nya juga nge-spike naik lagi. Dan sekarang kita bisa lihat adanya cooling down dari RSI ya, dia testing ke sekitar level 50. Dan untuk secara price action pun ya dia testing aja terhadap level EMA 21 nih. Ya belum kemana-mana. Jadi gimana nih, udah extreme overbought dan lain sebagainya. Ya kalau memang strukturnya masih bullish ya besar kemungkinan untuk dia minimal sideways atau dia lanjut naik, kurang lebih seperti itu. Selama dia nggak breakdown dari EMA 21-nya, teman-teman. Ya RSI-nya pun kita bisa lihat di sini udah cooling down dan ya so far sih kalau misalkan saya pribadi lihat juga di sini terbentuk seperti sebuah triangle pattern ya. Dan dia sudah breakout nih untuk si Bitcoin-nya gitu ya. Dan kalau kondisi seperti ini di follow up dengan baik ya dia akan visit another next target area tuh teman-teman. Dan kita bisa gunakan juga Fibo dari highest ke lowest terakhir ya, dia lagi testing nih di Fibo 0,7 di sekitar 91.800-an dolar. And then yang menjadi next area target kita bisa perhatikan ya di range Fibo 1,2 sampai 1,6 itu di sekitar 95.000 sampai 97.300 dolar. Ya ini menjadi next area target untuk si Bitcoin, teman-teman. Nah, kemudian next target lagi baru di sini 100.000 sampai 102.500. Ya, yang nanyain untuk target-target si Bitcoin di sekitar berapa areanya. Ya, kurang lebih seperti itu yang nanyain Bitcoin. Ya, hopefully bisa di follow up dengan baik, dan yang paling penting sebenarnya Bitcoin dominan sih. Hopefully dia turun, teman-teman. Ya, biar altcoin itu lebih bertenaga. Kemudian kita lihat juga, teman-teman. Untuk sebentar ya. Kita lihat others ya di sini. Total ke kripto ya, kripto total market cap kecuali top 10 dominance, berarti nggak termasuk sama top 10 koin, teman-teman, di sini. Ya, top 10-nya kan dari Bitcoin sampai TRX, teman-teman ya. Berarti dia hitungnya itu 11 ke bawah. Ya, kalau kita lihat di others, kita pergi ke time frame 1 hari, teman-teman, bagaimana? Sebentar ya, 1 harinya. Yap. So far untuk 1 harinya sih nggak ada indikasi untuk dia bearish atau gimana ya, teman-teman. Selama memang key level area ini tetap terjaga dengan baik. Nih. Key level area ini ya di 7,8 sampai 8,35%. So far, teman-teman ya, area ini tuh jangan sampai dijebol sama others. Jadi kalau misalkan others saya itu mengalami penguatan dan sebagainya, gimana? Ya altcoinnya kita akan melihat kelanjutan rebound gitu, kelanjutan kenaikan. Dan yang menjadi pantauan sebenarnya di level area di sini. Ya kenapa di situ? Ini kan di highestnya dia di awal tahun 2024, di mana teman-teman juga tahu ya banyak altcoin itu naik atau rebound signifikan. So dia baru mantul segini aja. Ini kan masih jauh nih. Ya range-nya ini masih jauh nih di 9,66%, sedangkan di sini tuh di sekitar 12,96 sampai 13,72%. Ya, kita juga udah lihat banyak altcoin yang sudah mulai mengejar high level atau bahkan ngelewatin high level di bulan Maret 2024. Jadi asumsinya adalah ketika memang dari others dominance ini dia rebound sampai testing lah di previous high di bulan Maret ini di awal tahun 2024, maka altcoin akan banyak yang bikin high level baru ya daripada high level di bulan Maret tersebut. Ya kurang lebih seperti itu gambarannya. That's why kenapa saya cukup gembira ya melihat pergerakan altcoin yang seperti ini gitu. Padahal kita lihat dari Bitcoin dominance juga belum drop signifikan bagaimana, dia cuma sideways doang. Kemudian kita lihat dari others-nya juga cenderung masih di bawah. Kemudian dari pembahasan video 2 hari yang lalu ya, untuk Ethereum dominance juga masih di bawah banget. Jadi kalau misalkan nanti kita lihat Ethereum dominance rebound, Bitcoin dominance drop, kemudian juga others-nya ini rebound, ya testing di area sini, maka ya bukanlah hal nggak mungkin kalau kita lihat altcoin akan naik
di atas 30%, gitu, bisa 50%, 80%, 100%, itu bukan hal yang mustahil, teman-teman. Ya, kalau kita ukur juga di sini dari level ini, ya tes ke privacy-nya aja berapa? Ya kurang lebih dapat sekitar 40 sampai 42%. Ya, jadi sangat make sense kalau misalkan tadi saya info minimal naik 30% sampai 100% itu sangat-sangat make sense. Ya, kalau kita lihat dari others-nya. Kemudian Habar. Nah, Habar gimana? Habar ini sebenarnya udah achieve target lagi ya. Jadi terakhir pembahasan itu kalau kita dikasih retracement, ini adalah 2 area pantauannya. Kemudian untuk next area target 2 box orange ya, 0,01 sama di 0,012 dolar, dan ini dua-duanya udah ke achieve sama Habar. Sebelumnya juga udah saya sampaikan ya karakteristik koin Habar itu bagaimana. Ketika dia mulai rebound itu area supply 1-2 itu biasanya dilewatin, baru dia ada retracement, dan kita bisa lihat juga di sini ya. Di sini ada area supply nih, ini udah dilewatin dan dia retest, teman-teman. Tuh ya, break sampai beberapa next area target, retest, kemudian lanjut naik gitu ya. Jadi kurang lebih pembahasannya pun masih sejalan. Dan kalau ini dia ataupun kita mendapatkan dia retracement dulu nih, balik lagi kemarin kan dari level area 0,08483 itu nggak dapat retracement ya, dia malah lanjut ngepam lagi, dan ya here we go, kurang lebih seperti ini simpelnya ya. Dia akan testing di previous supply-nya dia ya, di 0,0987 sampai 0,1055 sampai 0,09871 dolar ya. Ini menjadi next area terdekat ya untuk dia retracement. Kemudian lebih bawahnya lagi di area sini. Nah, di sini karena terakhir kali dia testing level area ini udah lanjut ngepam lagi, teman-teman. Berarti di sini adanya area demand juga ya. Ini coba saya tandain dengan warna hijau. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita gunakan Fibo gimana? Kita extend ke privacy-nya dia, dan ya kita mendapatkan golden ratio nih. Pas di box hijau ini di 0,5-nya, teman-teman, untuk Habar. Jadi bisa sekali diperhatikan 2 area target ini kalau amit-amitnya dapat retracement, atau kalau amit-amitnya Bitcoin itu malah koreksi ya, testing ke area imbalance-nya, maka ya 2 area ini akan ke achieve untuk di testing sama Habar. Nah, next move-nya ke berapa, bro? Ya pastinya akan testing di privacy-nya dia nih, waktu dia bikin tail candle panjang di level area ini ya, 0,156 sampai 1675 dolar. Kemudian nextnya lagi di sini ya 0,1899 sampai 0,20414 dolar, dimana ini menjadi previous SNR untuk Habar secara daily time frame, teman-teman ya. Dan ya, kalau misalkan kita perhatikan juga sebenarnya ini waktu Habar drop kemudian rebound ya, ini adanya retracement cukup tajam ya, before dia melanjutkan penguatannya kembali. Kemudian di sini juga ya, dia rebound, testing MA21, naik lagi, rebound, testing MA21, rebound lagi, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat pada pergerakan sebelumnya waktu Habar ini rally gitu ya di 2021, maka yes, masih adanya kecenderungan atau peluang untuk Habar akan testing terhadap MA21. Kapan ya, kita nggak ada yang tahu ya kapannya akan testing. Apakah memang dari area sini dia bablas naik dulu baru retracement? Bisa. Bablas naik tuh maksudnya gimana, bro? Di sini ya dia malah bablas naik lagi nih ya, baru nanti adanya retracement before dia going up lagi, bisa, teman-teman ya. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah antisipasi. Untuk yang mau buyback lagi, untuk yang mau ngantri lagi, ya harap bersabar karena koinnya lagi rally gitu, teman-teman ya. Karena koinnya lagi rally. Yang udah punya posisi waktu terakhir saya bahas juga, ini kan dia udah testing di support kuatnya, di previous low-nya ya, di awal di akhir 2022 beberapa kali di testing, dan ini di testing lagi di awal November. Buat teman-teman yang mulai udah akumulasi lagi atau udah buyback lagi, ya tinggal di hold aja ya, untuk nanti di TP berkala di beberapa next area target untuk Habar. Yang belum punya muatan, balik lagi sabar, nunggu dia koreksi. Atau opsi lain adalah kalian mencari altcoin lain yang belum rally ataupun yang naiknya itu belum signifikan. Kurang lebih seperti itu. Kalian harus cari lagi, harus screening lagi ya, karena pembahasan ini Habar ini sering saya bahas juga gitu ya. Ini ada target ideal Habar nih sekitar 10 hari yang lalu. Kemudian Habar lagi ya, ada mana ya, di sini ya sekitar 2-3 hari yang lalu saya ada bahas Habar lagi. Kemudian sebentar ya, coba kita lihat Habar ya. Jadi untuk di bulanan ini aja udah 2-3 kali saya bahas Habar ya.
Kemudian sebentar tuh, XRP tentu sering banget ya, XRP channeling suwi, WLD, dan ya itulah teman-teman ya. Habar, nah ini juga Habar lagi nih, 1 bulan lebih yang lalu. Jadi cukup sering sebenarnya saya bahas Habar, Cardano, XRP ya. Jadi ya balik lagi sabar ya, yang belum punya muatan sabar, tunggu dia koreksi ya. Kalau yang udah punya ya tinggal di follow up aja, TP berkala teman-teman. Sesimpel itu. Kemudian untuk time frame 4 jam gimana? Ya 4 jamnya kita bisa lihat walaupun sebelumnya ada rejection, tapi dia bertahan di EMA 21 nih. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa perhatikan by the time kalau misalkan harganya udah mulai struggling, kemudian EMA 21-nya ini menghampiri gitu ya, harganya masih nge-spike naik gitu ya. Terus di sini ada yang sedikit koreksi dan testing lagi terhadap EMA 21-nya. Sebentar ya, EMA 21 begini jalan, kemudian dia masih perlahan naik gitu ya. Akhirnya ada testing di EMA 21 ya, mungkin bisa dimanfaatkan atau di follow up. Kalau misalkan teman-teman mau memanfaatkan di jangka pendeknya, ya selama di time frame 4 jamnya sama seperti Bitcoin dia masih berada di atas EMA 21 masih respect ya, probabilitas untuk masih lanjut naik itu cukup besar untuk ngetes next area target 0,1617 kemudian 0,19 sampai 0,206 dolar ya. Ini menjadi next area target yang sangat-sangat ideal untuk Habar bisa testing. Ya balik lagi jangan FOMO untuk koin-koin yang sudah naik atau sudah rebound teman-teman. Balik lagi saya reminder itu ya. Sekali lagi yang belum punya muatan harap bersabar. Udah punya muatan ya tinggal TP berkala, sesimpel itu ya. Yang mau maksa masuk ya up to you teman-teman, uang-uang kalian. Tapi kalau misalkan saya boleh sarankan, mendingan bersabar atau screening koin lain yang belum naik signifikan. Itu aja teman-teman dari saya. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video Sam Profit.